dan salam hebat luar biasa semuanya. Terima kasih ya, saya sudah kembali diundang di acara Komunitas Yes. Malam hari ini saya sungguh sangat berbahagia bisa mendengarkan penjelasan yang begitu lengkap dari presentasi PO malam hari ini, dari MC-nya, dari pembicaranya, dan terakhir tadi ditutup oleh statement yang luar biasa tentang BTS ya, sama Pak Handi. Yang mana baru saja saya upload mengapa BTS dan McD bisa meledak. Memang benar yang tadi disampaikan Pak Handi tentang BTS, tapi saya juga mau mereview buku Success Before 30 khususnya di halaman ke-75 ya, yaitu usaha apa yang membuat Anda pasti sukses. Nah, saya hubungkan tadi kalau Pak Handi bicara soal BTS, bicara soal McD, bicara soal supir Gojek sama internet. Saya juga mau berbicara soal tentang kenapa saya berani bilang usaha apa yang membuat Anda pasti sukses. Sebetulnya ini cuma sebuah judul ya. Nggak ada. Nggak ada usaha yang pasti sukses. Sama seperti kalau Anda ke dokter, dokter itu bertanya, Pak, saya ini pasti bisa sembuh nggak? Tidak ada dokter yang berani memastikan. Karena semua kesembuhan atau tidak itu kembali lagi kepada tangan pasien. Kalau kita bisa diagnosis penyakitnya dengan benar, Anda ikuti arahannya, pasti. Karena kesembuhan tingkatnya luar biasa. Diagnosisnya benar, hasilnya benar, pasti hasilnya juga oke. Nah, permasalahannya adalah usaha ini udah pasti terbukti berhasil. Nah, ini sangat cocok untuk orang-orang yang belum punya usaha atau pemula. Sangat cocok juga untuk orang yang sudah usaha berkali-kali, tapi gagal. Ya, gagalnya karena apa faktornya ya? Saya juga nggak tahu. Entah itu karena faktor mentornya, atau karena Anda tidak memahami sektor bisnisnya, atau karena usahanya itu juga Anda terkendala karyawan, atau karena usaha Anda itu tidak beradaptasi dengan zaman now, macam-macam. Ya, jadi pada malam hari ini saya cuma pengen sharing sedikit tentang usaha apa yang membuat Anda pasti sukses. Nah, poin yang pertama di sini adalah e-commerce. Apalagi di zaman pandemi dan saat ini ya. Jadi tentu banyak orang kondisi sekarang ini was-was dan gimana ya. Sampai akhirnya kalau mereka sudah masa bodoh, mereka nggak dapat penghasilan harian, akhirnya mereka sudah sampai mengsugesti dirinya sendiri bahwa COVID itu tidak ada. Bahkan sampai mereka menyalahkan pemerintah. Ya, apalagi kalau masyarakat menengah ke bawah, mereka yang tidak mendapatkan penghasilan harian, mereka bahkan sudah menganggap COVID nggak COVID saya juga mati. Jadi lebih baik saya mati karena COVID daripada mati kelaparan. Nah, sampai sefrustasi itulah kondisi masyarakat menengah ke bawah. Dan ini rupanya bukan cuma dihadapi oleh masyarakat Indonesia, tapi ini dihadapi di seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu, saya mau tegaskan solusi terbaik di kondisi pandemi ini work from home. Tapi work from home itu seperti apa? Nah, kalau kita bisa berinteraksi seperti ini sebagai bagian dari work from home. Kita kan tidak bertemu secara langsung ya, tapi kita kan bisa bertatap muka secara daring seperti ini. Nah, ini salah satu solusi. Kemudian kita juga tahu bahwa pemerintah saat ini lagi pusing ya, karena baru saja COVID udah diredakan tahun lalu, tiba-tiba sekarang muncul varian baru. Ada varian dari India, varian Delta, dan varian apalah. Sehingga kayaknya nggak habis-habis ini berita COVID. Sehingga mereka yang awalnya percaya sampai masa bodoh gitu. Nah, jadi apakah COVID-nya nggak ada? Ya COVID-nya ada gitu. Tapi mereka sudah masa bodoh, mau kena COVID, COVID lah gitu. Padahal sebetulnya sangat tidak enak ya kena COVID. Jangan sampailah kita kena COVID gitu ya, karena banyak teman-teman saya public figure. Kemarin saya ngobrol sama Ari Lasso ya, Dewa 19 yang sekarang jadi jurinya Indonesian Idol. Ari Lasso sendiri itu merasakan kalau kena COVID ini kepalanya bisa puyeng, keliengan gitu loh. Jadi nggak enak. Beberapa teman saya juga sampai merasa seperti itu. Nah, kita juga tahu bahwa pemberitaan di media massa itu bukan pemberitaan isapan jempol ya, tapi memang benar-benar pemberitaan yang real. Jangan sampai beberapa rumah sakit ini sekarang sudah kewalahan. Ya, makanya solusi supaya pemasukan tetap ada, kenapa kami di komunitasnya tetap tenang-tenang aja? Karena bisnis kami bisa dikendalikan dari e-commerce. Kami udah siapkan sekarang platformnya kkd.id,
bisa mensuplai barang kemanapun seluruh Indonesia bahkan dunia, bisa dioperasikan secara online. Apalagi kita juga sudah memahami digital marketing, ya konten YouTube kita juga tidak pernah berhenti, sehingga kita bisa menjangkau semua kalangan. Nah, yang kedua adalah sistem jasa aplikasi, poin yang kedua. Saya rasa kalau sekarang dengan adanya COVID ini, hanya work from home lah yang sistem bisnis online lah yang masih bisa berjalan tanpa kita pusing gitu. Makanya kemarin banyak pimpinan cabang bank itu datang ke rumah saya, mereka itu ngeluh gitu. Pak Chandra, saya mau nanya kondisi bisnis Pak Chandra gimana? Saya bilang, ya ada beberapa anak usaha saya yang terpukul, tapi anak usaha saya memang tidak bisa dijalankan secara online. Tapi yang justru 70-80% sektor usaha saya naik, terutama KK Indonesia. Karena KK Indonesia kita memasarkan produk suplemen, salah satunya vitamin C, ya. Dan kita juga memasarkan produk-produk yang meningkatkan sistem imun, dan itu bagus sekali. Nah, oleh sebab itu saya yakin produk KK Indonesia sangat dibutuhkan di saat pandemi, karena banyak orang membutuhkan saat mulai sadar akan kesehatan. Ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita hari ini kena COVID duluan ya kita pusing lah. Tapi kalau kita bisa konsumsi suplemen, kalau bisa terhindar itu lebih bagus. Nah, oleh sebab itu sudah sangat memenuhi syarat. Yang ketiga adalah franchise atau waralaba. Cuman memang waralaba kita tahu juga ada satu kelemahan. Kelemahannya adalah kalau misalkan kita membeli sebuah sistem usaha ya, ya kita pasarkan. Tapi saat pandemi ini agak masalah karena sebuah merek itu biasanya bertahannya nggak terlalu lama. Ya. Kalau misalkan apalagi waralaba lokal, kita sekarang beli ya belakangan ada jual kopi lah, jual teh lah, jual ayam, geprek lah, apa dan sebagainya. Ya, kalau sudah terlalu banyak, ya keuntungannya juga akan menipis. Jadi menurut saya sistem ini bagus sih. Anda nggak perlu beli Anda nggak perlu membuat resepnya, Anda nggak perlu pusing manajemen restorannya, semuanya udah disiapkan. Tapi sekali lagi ya modalnya besar, tapi risikonya juga gede yang tadi Pak Andi sampaikan. Dan poin yang keempat adalah sistem distribusi. Sistem distribusi sekarang saat ini kita juga tahu juga cukup bagus, tapi lagi bermasalah. Contohnya seperti Giant. Giant ini kan sekarang lagi tutup ya, karena investor pada merugi gitu ya. Dan hypermarket itu sekarang nggak cuma Giant, tapi banyak. Nah, oleh sebab itu kita lihat itu juga bukan sesuatu yang mudah. Nah, yang paling cocok untuk pemula, apalagi Anda yang lagi membutuhkan pekerjaan di saat pandemi, Anda lagi membutuhkan sebuah usaha di tengah pandemi, ya, apalagi Anda yang saat ini sedang mahasiswa yang daring, sekolah yang sedang daring, semuanya daring dan online, dan kita juga masih belum tahu meskipun wacana Menteri Pendidikan kita Pak Bapak Gojek ya, Bapak Gojek kita yang Mendikbud kita yang ingin sekolahnya offline mulai Juli ini, tapi sedikit banyak masih belum bisa diterapkan, terutama di zona-zona merah. Nah, akhirnya sistem yang paling tepat adalah direct selling. Itu poin yang kelima. Ini sudah saya tulis di sini, direct selling. Jadi buku ini adalah buku yang diciptakan di masanya, buku yang memang sangat tepat di eranya. Kenapa saya katakan demikian? Karena buku ini diciptakan kekinian. Kalau buku ini diciptakan 15 tahun lalu, mungkin buku ini nggak cocok dengan keadaan sekarang. Bahasa-bahasa yang saya kenakan di sini juga bahasa-bahasa yang sudah 4.0 industry. Bahasa-bahasa yang sudah tidak asing dan cukup familiar dengan bahasa sekarang. Apalagi kalau kita kenal 15 tahun lalu, online shop aja mungkin belum ada. Tapi sekarang membuka toko di marketplace itu sudah sesuatu yang lazim. Nah, kenapa direct selling itu sesuatu yang sangat luar biasa? Yaitu banyak orang mengidentikan direct selling dengan MLM. Mereka berpikir bahwa KK ini adalah sebuah sistem MLM. Saya tegaskan tidak. Ya, MLM itu lebih mengutamakan sistem pemasarannya perekrutan anggota. Ya, perekrutan anggota untuk melancarkan komisi daripada agen-agennya. Sedangkan kalau direct selling itu lebih mengutamakan penjualan. Makanya kami tergabung dalam asosiasi di Indonesia namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yaitu APLI. Namanya saja Asosiasi Penjualan Langsung.
bukan asosiasi perekrutan langsung. Nah, itu yang selalu saya katakan. Jadi MLM itu mulut lewat mulut atau cari orang itu sudah tidak tepat. Ya, jadi ada orang masih menggunakan sistem MLM itu terserah mereka. Kalau kami memang murni menjual produk, jadi yang kami utamakan produknya. Nah, produk kita juga produk yang sebenarnya tidak sulit dipasarkan. Salah satunya produk kemarin yang kita tahu 2 bulan yang lalu, booming pernikahan artis yang paling heboh di Indonesia, Mr. Asyap, ya, Atta Halilintar. Itu partner saya 3 tahun yang lalu sampai hari ini. Saya partner dari hoodie brandnya AHA, yang mana beliau baru saja membeli sebuah klub sepak bola AHA PS Pati. Itu dua-duanya sahabat saya. Dan kami pun pasarkannya secara direct selling. Ya, sama. Jadi memang direct selling ini sesuatu yang sangat diutamakan ya di zaman sekarang. Penjualan langsung. Marketplace juga sama, direct selling. Menjual langsung. Jadi mempertemukan supplier dengan konsumen melalui perantara toko di marketplace. Sehingga Anda bisa mendapatkan harga-harga yang terbaik. Nah, direct selling sendiri itu dinaungi satu organisasi yang namanya WFDSA di Amerika. Ya, World Federation Direct Selling Association di sini. Ya, Anda lihat di sini ya. Nah, asosiasi ini merupakan sebuah asosiasi yang sudah mendunia. Dan asosiasi ini sudah menaungi pelaku direct seller yang sudah umurnya hampir 60 tahun sampai 70 tahun di muka bumi. Dan industri ini terbukti mampu bertahan lebih dari 70 tahun dalam segala krisis. Termasuk pandemi ini pun masih tetap bertahan. Banyak usaha di industri itu kena pandemi justru tumbang. Justru kami tidak. Di saat pandemi ini malah kami growth, bertumbuh. Dan nanti Anda tunggu saja hari Sabtu besok, kami ada meeting Royal CSD Forum. Nah, itu nanti Datuk Dr. Andrew akan menyampaikan visi 2025, yang mana nanti Anda akan semakin kaget bagaimana perusahaan KK ini justru akan menyampaikan suatu visi yang besar. Di tahun 2025 nanti, itu sebuah visi yang berani dicanangkan, khususnya di saat pandemi seperti ini, di mana banyak orang loyo, banyak orang kehilangan harapan, banyak orang tutup usaha, banyak perusahaan mau restrukturisasi, banyak perusahaan mau menunda pembayaran hutangnya, tapi kami justru malah stay, growth, bahkan growth, ya, sekali lagi growth itu bertumbuh. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, gitu. Ya, untuk lebih jelasnya Anda nanti baca buku ini, Success Before 30, supaya Anda lebih paham tentang industri ini. Ya, kemarin kan membahas tentang BTS dan Coca-Cola ya. Sama, Coca-Cola itu brand yang cukup besar, ya. Maaf, BTS sama McD gitu. Coca-Cola dijual juga di McD. Nah, Coca-Cola itu brand yang besar. Tapi pertanyaan saya satu, direct selling itu kan sama. Coca-Cola memasarkan produknya lewat apa? Warung, minimarket, agen-agen dan sebagainya. Sampai ke end user, dikonsumsi langsung melalui warung ataupun melalui minimarket dan sebagainya. Nah, mereka bisa langsung konsumsi. Tapi sebelum produk Coca-Cola itu sampai ke titik distribusi yang terakhir, yang langsung ditangani konsumen, itu kan pasti melalui banyak rantai-rantai distribusi. Salah satu contohnya melalui agen besar, agen provinsi, sampai ke agen menengah, sampai ke agen yang kecil, sampai ke retail, sampai masuklah ke mini-mini market. Nah, pertanyaan saya sekarang satu, lebih banyak pemakai Coca-Cola atau lebih banyak agennya? Nah, MLM itu aneh. MLM itu lebih banyak agennya daripada pemakai produknya. Semua jadi member, tapi nggak ada yang pakai produknya. Ya, cuman cari-cari orang, ngejar-ngejar bonusnya, ngejar-ngejar rewardnya, habis itu ditinggal produknya. Itu bisnis yang tidak sehat sama sekali. Kita ambil satu contoh, Coca-Cola meskipun kemarin digoyang sama Cristiano Ronaldo, itu kan sahamnya turun 57 triliun. Tapi saya kemarin udah bahas. Sebenarnya 57 triliun itu cuman berapa sih? Cuman 1,2%. Meskipun Ronaldo goyang gitu aja, saham sempat turun 1, tapi kan cuma turun 1%, masih ada 99%. Ya sebentar lagi juga sudah balik itu sahamnya. Nah, tapi poin saya itu adalah, meskipun Coca-Cola itu begitu besar, kenapa? Pemakainya itu miliaran orang. Artinya produknya itu dipakai. Bukan berarti agennya tidak aktif menawarkan Coca-Cola, lantas Coca-Cola tidak dikonsumsi. Nah, itulah namanya direct selling, yaitu customer base. Produknya dikonsumsi orang banyak. Begitu juga dengan Kiki Indonesia. Hari ini Super Green Food contohnya, Nates contohnya. Nates ini udah dipakai jutaan orang wanita. Setiap bulan kemarin saya meeting sama manajemen perusahaan, Nates ini setiap bulan ini bisa sampai 10 kontainer. Itu setiap bulan itu pemakaiannya bisa setengah juta kotak ya, setengah juta piece ya.
bukan lembar loh. Ya, itu ngeri banget itu omsetnya. Artinya pemakaian kita tuh jumlahnya itu masif. Nah, itulah namanya customer base. Mau agen kita aktif dan tidak aktif, pemakaian nates tetap besar. Orang yang berburu nates tetap banyak. Tinggal konsumen itu mau cari di mana aja. Nah, sekarang lucunya, distributor KK itu lucu. Anda itu dapat satu produk yang begitu bagus, yang mana konsumen itu tinggal berburu dan mencari di mana belinya, tapi Anda sendiri tidak mau menyediakan, Anda sendiri tidak mau aktif. Dan Anda sendiri itu cuma pasif. Pasif itu artinya apa? Sama seperti supir Gojek. Supir Gojek yang tidak pernah mengantar penumpang, tapi dia tuh selalu berharap supaya setiap kali aplikasi dibuka ada penumpang yang masuk. Sistem dan algoritma Gojek itu akan merekomendasikan pada supir yang rajin. Kalau supirnya tidak rajin promosi, supirnya tidak rajin ngantar orang, supirnya tidak rajin mengejar target, otomatis algoritmanya Gojek itu tidak merekomendasikan supir yang rajin. Nah, Anda yang supirnya itu angin-anginan, kadang jualan, kadang enggak. Kadang ngangkut orang, kadang tidak. Ya gimana penumpang mau direkomendasikan pada kalian? Sama. Nah, menjadi reseller KK juga sama. Kalau kalian tidak rajin posting, tidak rajin jualan, tidak rajin broadcast, Anda itu tidak menunjukkan eksistensi bahwa Anda itu reseller aktif. Nah, gimana konsumen-konsumen yang membutuhkan produk kita di luaran itu mau berburu kepada Anda gitu. Ya, jadi paham ya. Artinya KK sekarang sudah menciptakan suatu sistem promosi yang begitu mudah. Ya, baru-baru ini Super Green Food sudah dipromosikan oleh komedian terkenal tanah air, yaitu Sule. Dan kita juga lihat KK Livers sudah di hampir semua kalangan lah sekarang udah mempromosikan kalungnya artis itu KK Livers. Ya, kalung yang senantiasa pasti saya pakai di tubuh saya. Nggak lama lagi semua produk KK nates juga sama. Artinya apa? Artinya produk kita itu udah dikenal di semua kalangan. Mau selebriti, mau pengusaha, mau public figure, mau pejabat, hampir semuanya sudah kenal dengan produk KK. Nah, permasalahannya adalah konsumen ini yang tahu, dia tuh mau tahu belinya di mana gitu. Nah, terus Anda itu lucu, sudah tahu jelasnya belinya di orang yang memperkenalkan, yang aktif, dan orang itu yang akan dapat keuntungan reseller. Nah, Anda sendiri ngomong, kok nggak ada orang yang chat saya, kok nggak ada orang yang kenal saya. Loh, Anda itu loh, di sosial media nggak dikenal orang banyak. Di digital marketing orang nggak tahu Anda siapa. Di googling nama Anda nggak ketemu. Gimana orang bisa tahu kalau mau beli produk itu sama Anda? Nah, makanya konsultasilah sama mentor supaya akun sosmed Anda bisa dikenal, supaya orang bisa paham akun Anda, dan Anda harus eksistensi promosi produk KK. Jangan akunnya itu sebentar, saya menyediakan semua produk direct selling. KK saya ada, kemudian perusahaan lain ada, mau jual pakaian dalam ada, mau jual panci ada, mau jual perangkap tikus juga ada, mau jual makanan kucing juga ada. Terus kamu tuh maunya apa? Palu gada, apa lu mau gue ada? Kan lucu kan? Anda tuh mau jual apapun, sehingga brand Anda itu nggak jelas. Orang itu mau lihat kamu tuh jual apa gitu loh. Nah, kalau produk ini sekarang begitu masif, dan produk itu sekarang begitu luar biasa, orang taunya Anda itu orang KK, ya sudah, dia nggak akan cari orang lain ke KK selain Anda gitu. Minimal Anda itu orang yang paling terkenal di desa lah. Paling terkenal di sebuah kabupaten. Oh, kalau cari produk KK, cari dia. Nah, sehingga produk KK ini akan semakin terkenal 2-3 tahun sampai 2025. Semua orang akan berburu produk KK. Jadi seperti orang berburu Coca-Cola itu tadi. Ya, semoga sharing saya pada malam hari ini semakin membuat Anda semakin paham tentang begitu luar biasa masifnya pemberitaan produk KK yang sekarang sudah semakin dikenal di banyak masyarakat, dan nanti tunggu kejutan lagi. Pokoknya setiap minggu kami penuh dengan kejutan. Terima kasih, sukses untuk Anda. Selamat berbagi pada malam hari ini. Semoga Anda menjadi reseller yang sukses berikutnya. Saya tunggu kisah sukses Anda. Go together, grow forever, and salam hebat luar biasa.